malam teman-teman semuanya dan selamat malam Bu Meta. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang consumer behavior, yaitu tentang segmentation, targeting, dan positioning. Next. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri, yaitu yang pertama ada Aisyah Nur Sajadah, yang kedua ada saya sendiri yaitu Masya Rosada, yang ketiga ada Nova Latif, yang keempat ada Nurul Faizah, yang kelima ada Timothy Marcelius, dan yang terakhir ada Rifka Nabila. Next. Untuk pembahasan yang pertama itu yaitu tentang segmentation. Apa sih yang dimaksud dengan segmentation atau segmentasi pasar? Jadi segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi subset konsumen dengan kebutuhan atau karakter yang sama. Setiap subset memiliki kelompok konsumen dengan kebutuhan bersama yang berbeda dari yang dimiliki oleh kelompok lain. Next. Jadi, kenapa sih segmentasi pasar ini dibutuhkan? Karena semua konsumen itu tidak sama dan mereka memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda serta latar belakang, tingkat pendidikan, dan pengalaman yang berbeda. Oleh karena itu, pemasar harus selanjutnya. Nah, di sini ada contoh dari segmentasi pasar, yaitu pada layanan perusahaan pesawat terbang Antas yang menawarkan 4 kelas, yaitu ada kelas 1, kelas bisnis, kelas ekonomi premium, dan ekonomi. Jadi Kantas ini membagi segmen pasarnya berdasarkan harga dan layanan yang mereka tawarkan. Selanjutnya, nah, dalam segmentasi pasar, pemasar menggunakan penelitian untuk mengidentifikasi media yang paling tepat untuk menempatkan iklan. Jadi contohnya misalnya suatu brand pakaian untuk remaja, mereka mensegmentasikan brandnya itu untuk remaja. Jadi brand tersebut harus mengidentifikasi sosial media mana yang banyak digunakan oleh segmen tersebut. Misalnya Instagram, karena Instagram biasanya digunakan oleh kebanyakan remaja, dan juga media-media ini seperti Instagram, YouTube, Facebook menggunakan set segmentasi untuk menentukan karakteristik audiens mereka, sehingga dapat menarik pengiklan yang berusaha menjangkau audiens tertentu. Next. Nah, gimana sih caranya menentukan target yang efektif? Jadi untuk menentukan target yang efektif, segmen pasar itu harus dapat yang pertama diidentifikasi atau identifiable. Nah, pemasar itu membagi konsumen menjadi segmen-segmen terpisah berdasarkan kebutuhan bersama dengan menggunakan beberapa faktor. Misalnya itu yang paling mudah diidentifikasi itu faktor demografi. Misalnya usia, jenis kelamin, dan etnis. Dan faktor lainnya yaitu melalui pertanyaan, misalnya pendidikan, pendapatan, pekerjaan, status perkawinan. Tapi ada beberapa faktor yang susah untuk diidentifikasi, itu seperti apa sih manfaat produk yang dicari pembeli dan gaya hidup pelanggan. Yang selanjutnya itu cukup besar atau sizeable. Untuk menjadi pasar yang layak, segmen harus terdiri dari konsumen yang cukup untuk membuat penargetan itu menguntungkan. Yang ketiga itu stabil dan berkembang. Sebagian besar pemasar lebih suka menargetkan segmen konsumen yang relatif stabil dalam hal gaya hidup dan pola konsumsi, dan cenderung tumbuh lebih besar dan lebih layak di masa depan.
Dan pemasar juga menghindari segmen-segmen yang mudah berubah dan yang tidak dapat diprediksi. Contoh segmen yang stabil dan berkembang itu misalnya remaja, karena remaja ini memiliki segmen yang cukup besar dan mudah dikenali. Yang selanjutnya itu dapat dijangkau atau reachable. Jadi untuk menjadi sasaran, suatu segmen itu harus dapat diakses. Artinya pemasar harus dapat berkomunikasi dengan konsumennya secara efektif. Selanjutnya itu ada kongruen dengan tujuan dan sumber daya pemasar. Jadi kenapa harus kongruen? Karena tidak semua perusahaan tertarik atau memiliki sarana untuk menjangkau setiap segmen pasar. Bahkan, jika segmen tersebut memiliki 4 kriteria sebelumnya. Misalnya, sebelumnya Kantas kan dia menawarkan 4 segmen yang berbeda. Tapi lain halnya dengan penerbangan Southwest Airlines yang hanya menawarkan satu segmen, yaitu hanya menyediakan layanan yang seragam yang murah. Nggak ada segmen-segmen lain. Jadi hanya fokus pada satu segmen karena penerbangan Southwest Airlines ini hanya fokus pada tujuan dan sumber daya yang mereka miliki. Selanjutnya, next. Nah, untuk menerapkan kriteria, jadi gimana sih cara menerapkan kriteria? Jadi saya di sini mengambil contoh, misalnya ada yang namanya Ferry, dia merupakan pengusaha manajemen investasi. Dia sedang mempertimbangkan untuk menambahkan dana lindung ke layanan keuangannya. Karena dana lindung ini memiliki modal yang cukup besar, oleh karena itu Peri ini menargetkan segmen pasarnya terhadap orang-orang kaya dan memiliki keuangan yang stabil. Nah, si Peri ini membagi segmen pasarnya yaitu ada segmen pasar kekayaan dan kelas bisnis. Sini bisa dilihat kedua segmen ini kalau dilihat itu menguntungkan, bisa aja Peri mengambil dua segmen tersebut, tetapi kalau untuk memilih lebih menguntungkan segmen kelas bisnis, karena di segmen kelas bisnis ini si Peri orang-orangnya lebih muda dan juga masih suka berinvestasi. Next. Selanjutnya itu ada dasar-dasar untuk segmentasi. Adapun dasar-dasar untuk segmentasi ialah yang pertama ada data perilaku. Data perilaku ini dapat ditentukan dari pertanyaan atau observasi langsung yang dikategorikan menggunakan kriteria objektif dan terukur, seperti karakteristik yang berbeda dari kelompok lain. Secara umum, karakteristik tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu perilaku dan kognitif. Adapun yang pertama yaitu faktor intrinsik konsumen. Faktor intrinsik konsumen ini meliputi seperti usia seseorang, jenis kelamin, status perkawinan, pendapatan, dan pendidikan. Nah, seperti usia seseorang ini, jika ada generasi milenial, mereka itu lebih suka terhadap yang viral di platform seperti TikTok yang sekarang, berbeda dengan generasi yang sebelumnya yang mereka itu cukup kurang mengetahui tentang teknologi yang sedang berkembang sekarang. Nah, kalau ada jenis kelamin seperti kalau misalnya perempuan itu lebih dominan kepada berbau hal yang feminim, sedangkan lelaki berbeda, seperti misalnya kalau perempuan itu lebih suka memakai skincare yang jenisnya banyak, kalau misalnya lelaki cuma lebih suka yang simple. Nah, kalau status perkawinan seorang itu, kalau status perkawinan seorang tuh lebih meliputi
kalau misalnya pengantin baru, mereka tuh lebih banyak pengeluarannya. Terus lebih banyak pengeluarannya. Seperti lebih banyak pengeluarannya. Terus ini ada pula pendapatan dari pekerjaan setiap seorang. Terus yang terakhir ada pendidikan di faktor intrinsik ini. Kalau pendidikan seorang itu seperti apa namanya data anak-anak yang usianya masih SD, yang udah SMP, mereka itu pasti memiliki apa namanya eh, keinginan yang berbeda. Selanjutnya ada faktor kognitif. Faktor kognitif ini ialah hal yang berada di benak konsumen, hanya dapat ditentukan melalui pertanyaan psikologis dan sikap. Umumnya tidak memiliki definisi tunggal yang universitas dan terdiri dari yang pertama itu ada faktor intrinsik konsumen, seperti ciri kepribadian, kayak misalnya tuh kalau orangnya introvert tuh mereka lebih suka berbau hal yang tertutup dari orang. Kalau misalnya ekstrovert tuh mereka lebih suka terlihat bagaimana caranya penampilan mereka itu agar terlihat oleh orang lain. Nah, ada pula nilai budaya. Nilai budaya itu seperti misalnya setiap suku yang ada di Pulau Indonesia, yang ada dari Sunda, Jawa, mereka itu pasti memiliki nih apa namanya faktor yang berbeda dibanding suku lain. Terus ada juga sikap terhadap politik dan masalah sosial. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal konsumen. Faktor eksternal konsumen ini seperti manfaat yang dicari dalam produk dan sikap tentang belanja. Selanjutnya, nah di sini ada nih. Jadi segmentasi ini terbagi menjadi dua bagian. Ada dari faktor demografis. Nah, segmentasi demografis ini yaitu salah satu segmentasi pasar yang paling populer dan umum digunakan. Segmentasi ini mengacu pada data statistik tentang sekelompok orang. Nah, seperti yang usia orang yang kelahiran, kalau pelanggan yang kelahiran antara tahun 1981 sampai 1997, mereka itu lebih cenderung membeli produk yang alami, yang organik, yang ramah lingkungan dibanding produk-produk yang sekarang tuh lebih suka diproduksi di lab-lab kimia gitu. Nah, kalau yang jenis kelamin itu ada perempuan sama laki-laki yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau perempuan itu lebih suka berbau hal feminim dan laki yang suka berbau gentleman gitu. Nah, adapun etnis. Kalau etnis ini lebih ke suku budaya. Seperti misalnya, seperti misalnya pemasar mensegmentasi beberapa populasi berdasarkan warisan budaya karena anggota budaya yang sama cenderung memiliki nilai kepercayaan dan kebiasaan yang sama. Di Amerika Serikat, di Afrika, di Hispanic Amerika dan Asia Amerika, mereka memiliki segmen pasar subkultur budaya yang penting, segmen subkultur yang penting. Terus selanjutnya ada keluarga. Kalau keluarga itu ditentukan dari jumlah anggota keluarga. Kalau misalnya keluarganya kecil, mereka pasti memilih properti atau enggak rumah yang minimalis yang kecil. Kalau misalnya jumlah anggotanya banyak, mereka pasti memilih untuk memiliki rumah yang besar agar bisa keluarganya ini nyaman di dalam rumah besar tersebut. Adapun selanjutnya ada kelas sosial ataupun gaya hidup. Nah, kelas sosial ini meliputi seperti kalau misalnya ada pelanggan yang mereka tuh lebih suka kelas sosial atas. Jadi mereka tuh lebih suka membeli barang-barang yang branded. Kalau misalnya kelas sosial menengah, mereka tuh lebih suka barang-barang yang harganya tuh berkualitas, lagi pula murah.
Nah, selanjutnya ada pendapatan ataupun pekerjaan. Nah, pendapatan dan pekerjaan ini mereka meliputi sesuai pendapatan pekerjaan dari mereka. Misalnya orang yang misalnya gajinya tuh gaji UMR, mereka tuh lebih suka membeli kebutuhan yang sesuai atau enggak yang enggak terlalu mahal. Berbeda dengan orang yang gajinya tuh 2 digit atau sampai 3 digit. Nah, selanjutnya ada faktor geografis. Faktor geografis ini yaitu jenis segmentasi pasar yang mengacu pada pengelompokan konsumen menurut aspek lokasi seperti tempat tinggal dan iklim. Kalau misalnya tuh kalau tempat tinggal dan iklim tuh sesuai cuaca kan, kalau misalnya ada daerah wilayah yang cuacanya tuh lagi musim dingin. Nah, pemasar ini nggak mungkin mereka tuh memasarkan produk, mengeluarkan produk jaket, mengeluarkan produk ini pakaian yang bahannya tipis, jadi orang-orang kedinginan kan. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, Selanjutnya ini ada dasar segmentasi yaitu konsumen hijau. Jadi konsumen hijau merupakan prospek yang menarik bagi banyak produk dan banyak pemasar yang telah mencoba konsumen tersebut. Nah, dalam studi telah mengidentifikasi beberapa jenis konsumen hijau. Yang pertama itu ada aktivis lingkungan. Jadi aktivis lingkungan ini merupakan orang-orang yang mengadopsi gaya hidup yang berfokus pada kesehatan dan keberlanjutan. Mereka mencari makanan dari pertanian yang tidak hanya menghasilkan produk organik, tapi juga mengurangi penggunaan air, penggunaan listrik, dan sampah. Yang kedua itu pemakan organik. Orang-orang pemakan organik itu perhatian terhadap kesehatan mereka, tapi mereka itu tidak terlalu prihatin terhadap lingkungan sekitar atau bumi. Yang ketiga itu penghemat. Orang-orang yang penghemat ini orang-orang yang bereksperimen dengan membeli produk ramah lingkungan untuk menghemat uang. Nah, selain itu ada studi lain yang mengidentifikasi konsumen hijau. Itu menjadi 4 kelompok, yaitu hijau sejati. Hijau sejati itu orang-orang yang ramah lingkungan. Mereka berusaha meyakinkan teman untuk menggunakan produk ramah lingkungan dan menghindari membeli produk yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Yang kedua itu donor hijau. Mereka ini orang-orang yang merasa bersalah menggunakan produk yang tidak ramah lingkungan dan mereka juga mempertimbangkan dampak lingkungan saat membeli produk. Mereka juga rela berkorban secara finansial untuk mendukung lingkungan. Tetapi mereka ini tidak mau mengubah perilaku belanja mereka. Jadi mereka hanya perhatian terhadap masalah-masalah tentang produk ramah lingkungan, tapi mereka tidak mau mengubah perilaku belanja mereka. Yang ketiga itu ada belajar hijau. Nah, orang-orang ini tuh merupakan orang-orang yang masih belajar tentang isu-isu lingkungan, tapi tidak secara aktif terlibat dalam penyebab ekologis. Mereka hanya mencari cara yang mudah untuk tidak melibatkan perubahan besar dalam perilaku konsumsi dalam mendukung lingkungan, dan terkadang mereka juga mempertimbangkan dampak lingkungan saat membeli produk. Yang terakhir itu ada non hijau. Nah, orang-orang non hijau ini mereka itu nggak peduli sama masalah lingkungan, mereka juga nggak terlibat dalam perilaku ramah lingkungan, dan tapi mereka itu masih merasa bersalah karena dampak buruk dari lingkungan, dan mereka juga mengakui masalah lingkungan, tapi mereka ini tidak mau mengubah perilaku dalam membeli produk yang ramah lingkungan. Selanjutnya, next. Nah,
sebelumnya. Nah, studi lain juga membagi konsumen hijau itu menurut spektrum warnanya atau spektrum hijau, yang mana di hijau paling gelap itu adalah konsumen yang bersedia membayar mahal untuk produk ramah lingkungan untuk membantu mengurangi pemanasan global, dan mereka perhatian tentang lingkungan sekitar. Sedangkan untuk warna yang paling terang, mereka ini membeli produk-produk yang ramah lingkungan karena mereka hanya prihatin terhadap penghematan uang pada tagihan energi mereka, dan tidak begitu memfokuskan pada menyelamatkan lingkungan sekitar. Next. Nah, untuk mengetahui sifat kepribadian atau karakteristik, biasanya peneliti menggunakan tes kepribadian yang terdiri dari pertanyaan dan pernyataan yang diajukan kepada responden, di mana penelitian ini bisa diterapkan dalam segmentasi pasar. Misalnya, orang yang berpikiran terbuka pada umumnya merasakan resiko yang lebih kecil daripada daripada yang lain untuk mencoba barang-barang yang baru. Mereka itu cenderung inovator, yaitu lebih mungkin untuk membeli produk baru ketika pertama kali diperkenalkan. Oleh karena itu, pemasar harus mengidentifikasi segmen tersebut dan juga menargetkan segmen tersebut selama pengenalan produk baru. Dan itu jika tes kepribadiannya menunjukkan bahwa orang itu tuh cenderung pameran, disebut itu pameran, itu orang-orang yang sifatnya ingin menjadi pusat kelompok. Jadi kalau orang-orang kayak gini, pemasar itu lebih mengarahkan promosi untuk mendorong orang ini untuk konsumennya pemasaran dari mulut ke mulut untuk menceritakan produknya yang ke arah positif. Nah, di situ ada tabel yang mendeskripsikan 3 kelompok pembeli online yang tersegmentasi berdasarkan ciri-ciri kepribadian dan sikap tentang pembelian online. Next. Selanjutnya adalah dasar segmentasi, yaitu psikografis, nilai, dan gaya hidup. Dalam pemasaran, gaya hidup diberi nama psikografis yang meliputi kegiatan konsumen, minat, dan opini. Dalam riset konsumen, psikografis terdiri dari membuat pernyataan dan meminta responden untuk menunjukkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan mereka dengan setiap pernyataan. Nah, di sini di sebelahnya itu ada gambar berupa tabel yang merupakan contoh-contoh dari tindakan psikografis. Nah, di situ ada faktor-faktor yang mempengaruhi psikografis, yaitu ada nilai dan tujuan. Contoh pernyataannya itu rasa memiliki, kesenangan dan ketenangan dalam hidup, hubungan yang hangat dengan orang lain, dan lain-lainnya. Dan ada beberapa faktor lainnya, yaitu seperti sikap terhadap kehidupan, pakaian dan fashion, pemberian hadiah, kontrol kehidupan, membeli secara online, dan aktivitas santai. Pembahasan selanjutnya ada manfaat segmentasi. Nah, manfaat segmentasi ini ada yang pertama itu untuk memudahkan dalam membedakan pasar. Misalnya, kalau misalnya pasar pakaian anak-anak dengan orang dewasa itu pasti berbeda dari ukurannya, dari model fashionnya, sampai warnanya. Nah, yang kedua, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Semisalnya, kalau misalnya kita tahu target pasar kita siapa, segmentasi yang kita atur udah tertuju buat pelanggannya, kita tuh bisa membuat produk yang benar-benar dibutuhin dan bisa bikin konsumen tuh membeli berulang kali produk kita. Yang ketiga ada strategi pemasaran menjadi lebih terarah.
Nah, kalau yang ini kayak pemasaran kita tuh lebih tertuju, misalnya target kita tuh anak kecil ataupun anak dewasa, perempuan atau anak laki-laki orang tua ataupun anak muda. Nah, yang keempat ada lebih mudah dalam mengenal kompetitor dengan segmen yang sama. Misalnya eh, sabun dari sabun Biore sama eh, sabun sabun gift. Nah, kalau sabun Biore itu kan lebih kayak ke kesehatan. Nah, kalau sabun gift ini kayak lebih ke kecantikan. Nah, yang terakhir ada lebih mudah dalam mengevaluasi target dan rencana bisnis. Semisal kompetitor kita tuh udah melangkah lebih maju, sedangkan kita tuh tertinggal di belakang. Terus pelanggan kita tuh apa namanya? Mereka tuh lebih memilih kompetitor kita. Nah, kita tuh bisa mengevaluasi diri di mana letak kesalahan kita, apa yang kurang. Nah, dari yang kurang itu kita perbaikin lagi dan kita kembangin. Selanjutnya, Nah, selanjutnya itu ada yang target. Nah, targeting itu terdiri dari memilih segmen yang dilihat perusahaan sebagai calon pelanggan dan menjaring mereka. Kalau itu pengertian targeting. Terus selanjutnya itu ada yang namanya behavioral targeting. Behavioral targeting adalah metode pemasaran yang menggunakan informasi pengguna situs web untuk memperkuat kampanye iklan. Nah, dalam behavioral targeting terdiri dari mengirim penawaran yang dipersonalisasi dan cepat kepada konsumen, serta pesan promosi yang dirancang untuk menjangkau konsumen yang tepat dan menyampaikan kepada mereka pesan yang sangat relevan pada waktu yang tepat dan lebih akurat daripada menggunakan teknik segmentasi konvensional. Nah, terus selanjutnya. Nah, di sini ada pola penentuan target pasar. Nah, dalam pola penentuan target pasar itu, yang pertama ada single segment concentration, yang kedua ada selective specialization, tiga ada market specialization, empat ada product specialization, nama lima full market coverage yang yang ada yang terdiri dari dua, yaitu ada undifferentiated marketing sama diferensiasi marketing. Nah, yang pertama itu ada single segment concentration. Nah, single segment concentration itu bisa diartikan sebagai perusahaan yang memilih satu segmen pasar tunggal dengan jumlah pertimbangannya. Contohnya yaitu ada keterbatasan dana, terus kurangnya peluang pasar. Terus yang kedua itu ada selective specialization, yaitu dalam strategi ini perusahaan memilih sejumlah segmen pasar yang atraktif dan sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang dimilikinya. Yang ketiga ada market specialization, yaitu dalam strategi ini perusahaan berspesialisasi pada upaya melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pelanggan tertentu. Saya contohnya perusahaan yang memilih berkonsentrasi terhadap misalnya pupuk bayi, ada pokoknya kayak kebutuhan gitu. Terus yang keempat, produk specialization. Nah, dalam produk specialization ini, perusahaan memusatkan dirinya pada produk atau jasa yang dijual kepada berbagai segmen pasar. Terus ada full market conference. Nah, full market conference ini artinya perusahaan melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin mereka butuhkan. Nah, kan dibagi dua. Itu ada undifferentiasi marketing sama diferensiasi marketing. Undifferentiasi marketing itu artinya di mana perusahaan mengabaikan perbedaan-perbedaan segmen pasar dan hanya menawarkan satu macam penawaran produk saja atau program pasar kepada pasar keseluruhannya. Kalau diferensiasi marketing, yaitu di mana perusahaan berusaha beroperasi pada semua segmen pasar dan merancang program pemasaran yang berbeda untuk masing-masing segmennya. Itu gimana lagi nih? Terus ada tracking online navigasi. Nah, dalam tracking online navigasi itu ada empat. Yang pertama, merekam situs web yang dikunjungi oleh konsumen. Yang kedua, mengukur tingkat keterlibatan konsumen dengan situs tersebut atau web. Yang ketiga, merekam gaya hidup dan kepribadian pengunjung.
Jadi kayak cookies gitu. Biasanya kan kalau di web itu kan biasanya kayak ada accept all cookies. Nah itu bisa kayak gitu. Terus yang keempat yaitu melacak pembelian konsumen hampir pembelian. Eh, ya melacak pembelian konsumen hampir ke pembeliannya. Jadi kayak tahu konsumen itu beli apa, beli apa. Jadi kayak dikasih sarannya tuh. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Timothy. Terima kasih Noval, saya Timothy Maselius ingin melanjutkan presentasi ini. Berikutnya ada Geographic Location and Mobile Targeting. Pelanggan sering terlibat dalam showrooming yang terjadi ketika konsumen menggunakan smartphone untuk memindai kode batang produk yang ditampilkan di toko fisik dan kemudian memeriksa harga barang secara online untuk membelinya dengan harga terendah. Untuk memerangi showrooming ini, beberapa toko fisik memulai Go Fencing yang terdiri dari mengirimkan peringatan promosi ke smartphone pelanggan yang memilih layanan kami ketika pelanggan mendekati atau masuki toko. Selanjutnya ada Purchase Behavior. Predictive Analytics adalah sesuatu cabang dari analitik lanjutan yang digunakan untuk membuat prediksi tentang suatu kejadian masa depan. Next, Noval. Selanjutnya ada The Information Arms Race. The Information Arms Race itu adalah mengumpulkan dan menganalisis data yang tepat adalah dasar dari penargetan perilaku yang efektif. Pemasar berusaha untuk mengantisipasi kejadian dan kejadian dalam kehidupan konsumen yang mempengaruhi belanja konsumen. Pemasar juga ingin menemukan informasi tentang minat-minat orang-orang dan jaring sosial tempat mereka terhubung secara online. Karena kepentingan strategisnya, persaingan untuk mendapatkan semakin banyak data konsumen menjadi sangat sengit. Pemasar online menyesuaikan dengan iklan berdasarkan aktivitas pengguna di masa lalu, seperti cookie-cookie atau history-history yang ada. Next. Oke, halo, perkenalkan, saya Nurul Faiza. Di sini saya izin memaparkan materi terkait positioning. Nah, di sini kita bisa lihat pengertian dari positioning itu sendiri, bahwa positioning ini adalah proses di mana perusahaan menciptakan citra dan identitas yang berbeda untuk produk, layanan, atau mereknya di benak konsumen. Nah, gambar dan identitas unik itu disebut posisi. Jadi, setelah kita melihat pengertian pada PowerPoint tersebut, kita bisa simpulkan bahwa positioning ini adalah kemampuan badan usaha dalam menempatkan produk, meningkatkan citra, dan memengaruhi persepsi pelanggan untuk em, untuk menarik perhatian para pelanggan, mendapatkan kepercayaan para pelanggan gitu. Nah, dengan kata lain, suatu tindakan perusahaan untuk menempatkan produk di dalam pikiran benak konsumen, di mana produk perusahaan ini memiliki pembeda loh, memiliki ciri khas yang berbeda dari pesaing lainnya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih bingung, kita bisa ambil contoh positioning pasar pada produk yang berbentuk barang. Contohnya itu seperti Lifebuoy. Nah, Lifebuoy ini kan sedang membangun citranya sebagai sabun sabun kesehatan. Maka sampai sekarang pun kita masih mengenal bahwa sabun Lifebuoy ini memang untuk menjaga kesehatan loh gitu. Atau misalkan teman-teman kayak ngeliat di supermarket gitu kayak ada sabun Dettol. Oh, ini sabun Dettol yang untuk membunuh kuman gitu. Atau misalkan kayak melihat shampoo clear. Shampoo clear ini loh yang buat uh, menghilangkan ketombe. Bisa next selanjutnya. Nah, kemudian selain itu di sini juga ada tujuan dari positioning itu sendiri. Nah, yang pertama ini untuk memposisikan suatu produk agar menjadi pusat perhatian pelanggan. Nah, jadi dalam tujuan ini agar produk kita itu selalu melekat gitu di benak pelanggan, selalu diingat image dari produk tersebut. Kayak kita bisa ambil contoh kayak misalkan aja ayam KFC. Semua
semua pelanggan orang itu udah tahu kalau ayam KFC itu ayam crispy yang paling enak gitu di antara yang lain. Nah, yang kedua ini menciptakan citra menarik. Jadi kita bisa membuat citra menarik ini dengan memanfaatkan kekuatan unik dari suatu merek produk tersebut gitu. Jadi kayak seperti membuat logo yang menarik, melakukan iklan dan promosi, kita juga bisa meningkatkan kualitas produk kita. Dan yang ketiga ini ada memberi alasan untuk pelanggan ideal agar membeli produk tersebut. Nah, jadi selain itu kita juga harus memberi dan menjelaskan alasan mengapa sih pelanggan itu harus percaya sama produk kita. Kenapa sih pelanggan itu harus membeli produk kita gitu. Jadi kita harus beri alasan yang jelas untuk meyakinkan para pelanggan. Kemudian, menarik pelanggan dengan jargon atau slogan tertentu. Nah, dengan positioning ini, kita bisa beri slogan pada suatu produk yang kita miliki. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung kayak contoh slogan itu kayak gimana, dan kita bisa ambil contoh kayak, tolak angin, orang pintar minum tolak angin gitu, atau misalkan Oreo, Oreo itu kan diputar, dijila, dicelupin gitu, atau misalkan kita ambil contoh juga ada Yakult gitu. Yakult tuh kayak eh yang ini cintai usus minum Yakult tiap hari gitu. Dan terus selanjutnya ada meningkatkan citra perusahaan dan loyalitas pelanggan terhadap produk perusahaan. Nah, jadi kita juga perlu meningkatkan citra dan loyalitas pelanggan sebagai strategi untuk meningkatkan kepercayaan, kepuasan pelanggan agar para pelanggan kita tuh nggak berpaling gitu ke pesaing lainnya. Next slide. Nah, selanjutnya di sini ada proses penentuan dari positioning, ada 8. Yang pertama ini menentukan produk pasar yang relevan. Jadi suatu produk ini kan umumnya dimaksudkan untuk memenuhi lebih dari satu keinginan gitu atau kebutuhan. Nah, yang kedua ini kan pendataan kebutuhan pelanggan. Nah, untuk melakukan positioning dengan tepat, maka marketer juga perlu mendata semua kebutuhan dan keinginan yang mungkin dapat dipenuhi oleh suatu produk. Nah, yang ketiga ini mengidentifikasi pesaing. Nah, yang kita tahu ini pesaing ini ada 2 tipe. Jadi ada pesaing primer dan ada pesaing sekunder. Kalau pesaing primer ini pesaing-pesaing yang bersaing untuk memenuhi kebutuhan inti. Kalau sedangkan pesaing sekunder ini pesaing-pesaing yang secara tak langsung. Jadi kayak mereka tuh nggak langsung muncul gitu di pikiran mereka kalau orang itu tuh kayak lagi menginginkan suatu barang itu, jadi kayak gak langsung muncul di pikiran mereka gitu. Nah, kemudian yang keempat itu menentukan standar evaluasi. Jadi menentukan cara dan standar yang digunakan konsumen ini kayak dalam mengevaluasi pilihan mereka gitu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kemudian yang kelima ini ada membuat perceptual map. Jadi tujuan membuat perceptual map ini untuk mengetahui bagaimana persepsi konsumen terhadap posisi pesaing yang didasarkan pada atribut produk, situasi pemakai, atau kelompok pemakai. Nah, yang keenam ini ada mengidentifikasi kesenjangan posisi. Jadi kita perlu mengidentifikasi kesenjangan posisi ini yang ditempati melalui analisis terhadap posisi berbagai produk gitu yang saling bersaing. Nah, yang tujuh ini merencanakan dan melaksanakan strategi positioning. Jadi setelah pasar sasaran ditentukan dan posisi yang dikehendaki ditetapkan, maka pemasar harus merancang program pemasaran yang dapat memastikan bahwa semua informasi mengenai produk atau merek yang disampaikan kepada pasar akan menciptakan persepsi yang diinginkan dalam benak konsumen. Kemudian yang ke-8 ini memantau posisi. Jadi posisi suatu produk atau merek juga perlu dipantau setiap saat gitu. Jadi guna melakukan penyesuaian terhadap setiap kemungkinan perubahan lingkungan yang terjadi. Next slide. Nah, selanjutnya di sini ada strategi positioning. Jadi, strategi penentuan posisi yang paling sering digunakan ini ada umbrella positioning, ada premier position, ada positioning against competition, ada key attribute, and an owned position.
Nah, slide selanjutnya. Oke, di sini kita membahas umbrella positioning. Jadi pengertian dari umbrella positioning itu, umbrella positioning adalah pernyataan atau slogan yang menggambarkan manfaat universal dari penawaran perusahaan. Jadi contohnya ini kita bisa lihat seperti di McDonald's. McDonald's ini telah menggunakan strategi umbrella positioning ini selama bertahun-tahun dengan slogan-slogan seperti Anda pantas istirahat hari ini. Kayak itu dia menggunakan slogan itu pada tahun 1971. Kemudian kayak tidak ada yang membuat hari Anda seperti yang bisa Anda lakukan di McDonald, atau jadikan setiap waktu yang baik, atau misalkan I'm loving it, itu kayak McDonald itu menggunakan slogan itu dari tahun ke tahun. Nah, eh, slide selanjutnya. Kemudian setelah itu ada premier position. Nah, strategi penentuan posisi ini berfokus pada eksklusivitas merek gitu. Jadi terkadang merek ini berpusat pada keyakinan bahwa semakin tinggi harga produk, maka semakin tinggi eksklusivitasnya. Nah, kita dari premier fashion ini kita bisa ambil contohnya kayak Joy ini atau merek wewangian memposisikannya ini sebagai parfum termahal di dunia. Meskipun semua wewangian bergengsi itu sangat mahal, tapi tidak ada pemasar parfum lain kan yang mengklaim bahwa produknya ini adalah produk yang paling mahal gitu. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ini ada positioning against competition. Nah, jadi beberapa pernyataan permosisian ini mengakui merek pesaing. Jadi kita bisa ambil contoh, misalnya merek persewaan mobil. Merek persewaan mobil ini kita misalkan ambil contoh Avis sama Hertz gitu. Kayak merek Avis ini kan mengklaim bahwa kami number two, we try harder gitu. Jadi secara nggak langsung dia mengakui keberadaan Hertz, merek persewaan mobil yang pertama ini, menjadi merek nomor satu dalam persewaan mobil gitu. Nah, materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Aisyah Nursajadah. Terima kasih. Oke, terima kasih Nurul. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu di sini ada key attribute. Jadi key attribute sendiri itu merupakan sebuah penentuan posisi berdasarkan atribut yang relevan. Nah, hal ini tuh biasanya seringkali digunakan oleh para pemasar untuk mengekspresikan keunggulan produk merek mereka. Nah, ini bisa kita ambil contoh dari pemasar Bounty. Nah, mereka itu memproduksi sebuah handuk kertas yang awalnya itu mereka memposisikan produk mereka itu dengan tagline sebagai pemetik atas yang lebih cepat. Namun ketika dalam kemerosotan ekonomi, pemasar Bounty ini mulai mengubah posisinya itu untuk lebih menarik para konsumen terhadap produknya mereka, yaitu dengan mengganti tagline yaitu dengan satu lembar Bounty, Anda akan memiliki kepercayaan pada kebersihan Anda. Jadi di key attribute sendiri ini merupakan salah satu cara sebuah perusahaan itu untuk mengekspresikan identitas mereka. Jadi pemasar ini tuh bisa memposisikan ulang produk mereka yang awalnya itu hanya berfokus pada atribut fungsional saja, hingga bisa berfokus pada bagaimana sih produk mereka itu bisa sesuai dengan gaya hidup konsumen pada saat ini. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya itu di sini ada unowned position atau posisi yang tidak dimiliki. Nah, secara linguistik sendiri, unowned position itu merupakan persepsi bukanlah objek fisik dan tidak dapat dimiliki. Kalau dalam artian pemasaran sendiri, istilah posisi yang tidak dimiliki sendiri itu merupakan sebuah persepsi yang nggak jelas terkait sebuah merek ataupun produk dari sebuah konsumen. Jadi di sini tuh konsumen kan punya persepsinya masing-masing ya terkait produk yang ada gitu. Misalkan kayak konsumen ini
berpersepsi kepada produk A itu seperti apa dan kepada produk B itu seperti apa. Jadi di unowned position ini tuh kita sebagai pemasar juga harus pintar-pintar dalam memilih gimana sih posisi kita yang seharusnya di pemasar lain itu nggak punya, tetapi di kita tuh punya. Oke, bisa di next. Nah, di sini ada repositioning. Di repositioning sendiri atau reposisi itu merupakan proses di mana perusahaan ini secara strategis untuk mengubah citra mereka atau identitas mereka itu bisa berbeda yang dimiliki produk atau mereknya dalam pikiran konsumen sendiri. Biasanya di repositioning sendiri itu perusahaan itu harus melakukannya ketika konsumen itu udah mulai terbiasa dengan posisi asli mereka dan tidak lagi menonjol dalam pikiran mereka. Jadi di mana repositioning itu perusahaan bisa mulai ketika para konsumen itu udah mulai bosan melihat positioning lama kita, sehingga pemasar ini kita misalkan sebagai pemasar itu kita harus bisa memperbaiki lagi nih citra produk kita di hadapan konsumen. Oke, bisa di next. Nah, jadi ada 4 tahap repositioning. Di sini yang pertama ada situation analysis. Jadi kita harus tahu dulu nih situasi market kita tuh seperti apa dalam melakukan repositioning ini. Dan yang kedua itu ada audience analysis. Jadi di audience analysis ini tuh kita harus tahu juga nih, harus tahu dengan jelas consumer insight atau outside kita. Nah, yang ketiga itu ada marketplace analysis. Jadi di sini tren konsumer dan tren bisnis itu merupakan hal yang sangat penting dalam repositioning. Nah, yang keempat sendiri di sini ada know what to keep and what to throw away. Jadi repositioning itu nggak sama relaunching. Oleh karena itu jangan sampai ketika kita melakukan repositioning kita tuh meninggalkan konsumer lama kita demi repositioning baru kita. Karena dengan banyaknya ribuan konsumen yang mengenal dan mengidentifikasikan produk kita, kayak kita tuh gak boleh ngelupain juga gitu konsumen lama kita dengan positioning yang baru kita. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya di sini ada perceptual mapping. Jadi, perceptual mapping sendiri atau pemetaan persepsi adalah sebuah persepsi yang membangun diagram seperti peta yang mewakili persepsi konsumen tentang merek pesaing di sepanjang atribut produk yang relevan. Jadi, pemetaan persepsi sendiri itu merupakan suatu cara kuantitatif yang dapat membantu pemasar ini untuk memposisikan produk-produk mereka tuh agar memperoleh kepercayaan dari konsumen terhadap merek dari produk mereka. Oke, bisa di next. Nah, di sini ada contoh perceptual mapping sendiri. Di sini kami mengambil contoh dari aplikasi belanja online. Nah, kalau dilihat dari gambar sendiri, dari banyaknya aplikasi belanja online yang diciptakan, pasti mereka tuh memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi setiap persepsi orang-orang tuh berbeda-beda. Jadi kayak tergantung kendala yang dihadapi saat mereka menggunakan aplikasinya sendiri. Kayak ketika konsumen A, dia pengen belanja online, tapi walaupun nggak dapet diskon, tapi mereka pengen yang pelayanannya itu cepat. Tapi ada juga konsumen B, misalkan pengen dapat banyak diskon, namun pelayanannya nggak cepat pun nggak apa-apa. Oke, bisa di next. Nah, selanjutnya ini bakal ada studi kasus. Oke, di studi kasus sendiri kita mengambil contoh dari perusahaan kopi kenangan. Jadi
Kopi Kenangan sendiri itu kan merupakan brand kopi lokal yang menyediakan berbagai macam kopi dan minuman jenis lainnya dengan harga yang cukup terjangkau. Jadi untuk melakukan segmentation-nya sendiri, kita itu bisa menggunakan beberapa kriteria. Yang pertama itu dari generasinya atau demografi, yang kedua itu dari kelas ekonominya, termasuk ke demografi, yang ketiga itu domisilinya, termasuk ke demografi, yang keempat itu penggunaan teknologinya dari psikografinya, yang kelima itu preferensi halalnya atau psikografinya, dan yang keenam itu kebiasaan mengkonsumsi kopinya. Nah, itu berdasarkan dari perilakunya. Nah, dari keenam kriteria dasar tersebut, kita ini bisa membagikan masing-masing kriterianya dalam menjadi beberapa segmen. Yang pertama, generasi. Nah, di generasi sendiri ini ada generasi X, milenial, dan generasi Z. Dan yang kedua ini ada di kelas ekonomi. Jadi di kelas ekonomi sendiri kita bisa membaginya dalam kelas ekonomi menengah bawah, menengah, dan menengah atas. Yang ketiga, untuk domisili sendiri. Nah, domisili sendiri itu bisa dibagi berdasarkan desa, pinggiran kota, kota, ibu kota provinsi, ibu kota negara. Nah, yang keempat ini dari segi penggunaan teknologinya sendiri. Jadi, tidak menggunakan smartphone. Penggunaan smartphone itu hanya untuk chat, YouTube, Facebook. Nah, penggunaan smartphone-nya itu juga biasanya cuma buat transaksi online-nya aja. Nah, yang kelima di sini ada preferensi halalnya. Jadi, preferensi halalnya ini tidak concern atau cukup concern dan sangat concern. Dan yang terakhir ini ada kebiasaan mengkonsumsi kopi. Jadi ini dibagi menjadi beberapa, yaitu ada yang jarang, sesekali, setiap minggu, dan juga setiap hari. Nah, dari keseluruhan penduduk Indonesia yang berjumlah 250 juta lebih, kita selanjutnya itu akan mengelompokkan berdasarkan kriteria sebelumnya untuk menjadi segmen-segmen. Nah, setelah membuat segmen berdasarkan kriteria dan mencari data dari berbagai sumber, kita menemukan segmen dari masing-masing kriteria sebagai berikut. Nah, ini untuk contohnya segmentasi penduduk Indonesia. Jadi di sini ada dari generasi, kelas ekonomi, domisili, teknologi, preferensi halal, dan konsumsi kopi. Dan di sini juga udah dihitung dari per persenannya sendiri. Oke, untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya, yaitu Maisha. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah naik sedikit, menentukan segmen mana yang menjadi prioritas ke depannya. Jadi setelah kita menentukan segmennya, kita lanjut ke targeting. Dari berbagai macam kelompok berdasarkan karakteristik sebelumnya, kita perlu menentukan kelompok-kelompok utama. Untuk menentukan kelompok mana yang kita pilih, kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan sebagai berikut, yaitu yang pertama, kelompok mana yang memiliki jumlah yang cukup banyak untuk menjadi segmen potensial yang bisa ditarget? Apakah segmen tersebut dapat menghasilkan keuntungan untuk perusahaan? Apakah perusahaan memiliki resource untuk menjangkau segmen tersebut? Terus, apakah ada batasan untuk menjangkau segmen tersebut? Misalnya regulasi, kemudian segmen mana yang akan cenderung menjadi pembeli royal? Selanjutnya, setelah menjawab pertanyaan di atas, kita sekarang bisa mengambil penilaian dari masing-masing kriteria tentang segmen mana yang perlu kita fokuskan. Contohnya dari STP-nya itu targeting kopi kenangan. Dengan adanya segmen dari macam-macam karakteristik plus pertanyaan sebelumnya, kita bisa memilih segmen mana yang akan menjadi prioritas kita. Sekarang kita tentukan terlebih dahulu segmen dari masing-masing karakteristik mana yang akan menjadi prioritas. Dari hasil analisis berdasarkan pertanyaan sebelumnya, kita bisa menentukan seperti ini. Yang pertama itu, misalnya kita memilih generasinya adalah generasi milenial dan generasi Z. Terus untuk kelas ekonominya itu
kelas ekonomi menengah, domisili ibu kota provinsi, dan ibu kota negara. Untuk penyerapan teknologinya adalah pengguna smartphone untuk transaksi online dan tech enthusiast. Untuk preferensi halalnya, kita memilih yang tidak concern, cukup concern, dan sangat concern. Dan untuk segmen kebiasaan mengonsumsinya adalah sesekali, setiap minggu, dan setiap hari. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rifka Nagila. Selanjutnya, setelah kita mengetahui target market kita, ada tahapan untuk menentukan strategi yang digunakan untuk menjangkau mereka. Boleh ke bawah. Nah, dari STP ini, setelah segmentasi targeting, ada yang positioning. Positioning adalah proses di mana kita menentukan posisi kita di antara kompetitor pada industri atau pasar yang sama. Positioning ini bertujuan untuk membedakan antara satu brand dengan brand lainnya. Untuk menentukan positioning, kita tidak hanya melihat aspek eksternal seperti target market ataupun kompetitor, tetapi juga melihat kondisi internal seperti brand ataupun produk itu sendiri. Nah, ada beberapa pertanyaan yang dapat menentukan positioning sebuah produk ataupun brand. Yang pertama ada siapa saja kompetitor yang menarget target market yang sama. Yang kedua ada apa saja yang kompetitor tawarkan. Yang ketiga ada apa yang menjadi keunggulan dari produk yang ditawarkan. Yang keempat ada posisi mana yang belum diisi oleh kompetitor lainnya. Dan bagaimana caranya agar brand dapat berbeda dengan brand-brand lainnya. Setelah kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan tersebut, kita dapat mengembangkan sebuah positioning statement. Positioning statement ini akan digunakan untuk menentukan strategi marketing mix, bauran permasalahan setelahnya. Adapun pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nurul Faiza. Oke, jadi contoh STP ini positioning kopi kenangan. Nah, berdasarkan hasil riset yang dilakukan perusahaan ini mendapatkan bahwa kondisi market ini cukup kompetitif karena industri kopi kekinian ini memang sedang naik daun. Nah, terdapat beberapa brand kopi kekinian lainnya seperti Janji Jiwa, For Coffee, Kedai Kopi, Kulo, Lain Hati, ataupun Kopi Shop. Nah, selain kopi kekinian seperti ini, ada juga brand-brand yang lebih dahulu ada seperti Starbucks, Jeko, Excelso, Coffee Bean, dan lain sebagainya. Nah, dari banyaknya karakteristik yang kita miliki, pada bagian segmentasi, kita bisa memilih dua karakteristik yang paling membedakan antara kopi kenangan dan kompetitornya. Nah, berdasarkan hasil analisis, perusahaan ini mendapatkan ada dua aspek yang membedakan kopi kenangan dengan kopi lainnya, yaitu preferensi halal dan penggunaan teknologinya. Kemudian, mungkin berdatanya itu kok preferensinya halal gitu. Karena kopi kenangan ini adalah satu-satunya kopi kekinian yang sudah terdaftar halal MUI di seluruh Indonesia. Selain itu, Kopi Kenangan ini adalah sebuah perusahaan yang sangat fokus pada teknologi. Hal ini bisa dilihat bahwa mereka ini salah satu brand yang memiliki aplikasi pemesanan kopinya sendiri, kayak self-service gitu. Nah, tidak hanya itu, mereka juga menjual produknya di GoFood ataupun GoMart. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat mendorong pembelian yang tidak hanya di store, akan tetapi juga di via aplikasi. Selain itu, karena mereka adalah perusahaan yang dikembangkan dengan ala-ala startup, sehingga mereka ini fokus pada teknologi dibandingkan kopi lain yang dulu ada, jadi seperti Starbucks gitu. Nah,
Di sini kita lihat positioning mereka ini ada dua aspek berdasarkan konten yang mereka post di Instagram, di feeds Instagram mereka. Ada kopi kenangan.id, di sini kopi kekinian halal nomor 1, yang terbukti bahwa ada statement halalnya. Dan yang kedua, alasan kenapa pilih kopi kenangan, di sini juga ada contoh nyatanya karena sudah halal. Dan kemudian di sini yang ketiga ada penggunaan apps kopi kenangan. Bisa di GoFood, di GrabFood, atau di Shopee Food, dan lain sebagainya. Nah, demikian penjelasan tentang konsep strategi STP marketing dan juga contoh studi kasus kelompok kami. Oke, jadi dari penjelasan yang tadi, PPT tadi, jadi kita ada kesimpulannya, yaitu satu, STP atau segmentasi targeting positioning adalah salah satu pendekatan atau model yang digunakan untuk mengembangkan pesan dan strategi pemasaran yang sesuai pada segmentasi target audiens tertentu. Jadi ada 3 STP. Yang pertama, segmentasi pasar. Yaitu segmentasi pasar adalah tahapan segmentasi atau segmentation yang dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Yang kedua, menentukan target atau sasaran, atau bisa disebut targeting. Tahapan kedua dalam model segmentasi targeting positioning adalah menentukan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Untuk melakukan langkah ini, perusahaan harus mampu berpikir secara realistis dan harus bisa mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersil pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan tadi. Yang ketiga, ada mempromosikan produk atau yang bisa disebut positioning. Tahapan positioning dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau brand kamu dipresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya tentu agar produk atau brand kamu dilihat lebih unggul dari kompetitor. Itu sebabnya pada langkah terakhir dalam model STP marketing ini, kamu harus mengetahui bagaimana caranya agar dapat mempromosikan produk kamu untuk target pasar yang paling menarik dan memiliki potensi keuntungan yang lebih besar lagi. Terus ada saran. Makalah ini dibuat untuk memberi motivasi pada pembaca agar pembaca dapat lebih memahami tentang perilaku konsumen. Semoga makalah ini dapat berguna bagi rekan-rekan mahasiswa ataupun dosen-dosen yang lainnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.